Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rayhan Isanuddin dari BKA 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Perilaku Siswa SMP. Oke, jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, pada bab satu yaitu latar belakang, urgensi penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian. Lalu di bab 2 ada kajian teori, dan yang terakhir di bab 3 ada metodologi penelitian. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Kehidupan pada zaman ini tidak terlepas dari yang namanya media sosial. Berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat di era globalisasi ini. Mereka membagikan informasi, menerima informasi, mencari hiburan, dan menghubungi orang terdekat lewat media sosial. Media sosial tidak hanya diakses oleh kalangan dewasa, tetapi oleh semua kalangan. Bahkan generasi muda menempatkan urutan tertinggi dalam penggunaan media sosial, dari urusan ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Sudah terhubung dengan internet dan bisa diakses secara mudah. Salah satu media sosial yang sangat ramai yaitu TikTok. Di platform ini, kita bisa mengakses berbagai macam video, mulai dari edukasi, masak, hiburan, video lucu, seni, musik, dan video lainnya. Kita bisa membuat video dan membagikannya dengan mudah, lalu bisa melihat siapa saja yang menyukai, komentar, dan share video yang kita buat. Hampir semua video Oke, jadi hampir semua kalangan bisa mengakses platform ini karena tampilannya yang mudah dipahami dan video yang ditampilkan, beragam. Tetapi tidak semua video yang ada di TikTok berdampak positif, ada juga beberapa yang berdampak negatif. Oleh sebab itu, kita perlu menyikapi, dengan baik dan perlu memfilter video-video tersebut. Kalangan remaja yang menyukai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan sehari-harinya, entah itu curhatannya, bahkan foto bersama teman-temannya. Dalam menggunakan media sosial, siapapun dapat bisa berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa ada rasa khawatir. Hal ini karena ada media sosial yang mudah untuk, memalsukan identitas dan rentan dengan adanya kejahatan. Walaupun banyak remaja yang memposting kegiatan sehari-harinya, itu itu semua tidak menggambarkan gaya hidup mereka yang sebenarnya. Ketika mereka memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, belum tentu di hidup mereka, merasa demikian. Next, lalu ada urgensi penelitian. Oke, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah tertulis di atas, maka identitas masalah yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama, maraknya remaja yang mengakses platform TikTok hingga bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari. Yang kedua, munculnya rasa mudah terpengaruh karena melihat video dari influencer yang terkenal. Dan yang terakhir ada sifat konsumtif yang semakin besar. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengguna media sosial TikTok terhadap perilaku remaja, khususnya pada siswa SMP. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan penelitian. Jadi manfaat dan kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang nantinya akan melakukan sebuah penelitian baru. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan para remaja mampu untuk memilih, melihat, bahkan membuat konten video yang bermanfaat serta positif untuk, perilaku sehari-hari kita. Lanjut, oke, kita masuk sekarang ke, kajian teori ya. Yang pertama itu kita akan membahas, media sosial. Yang pertama itu di media sosial itu kita akan membahas pengertian media sosial. Menurut Association for Education and Communication Technology atau AECT, mendefinisikan media yaitu segala
bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi, sedangkan menurut National Education Association atau NEA, media sosial merupakan, benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dan dapat, mempengaruhi efektivitas program instruksional. Jadi, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan suatu pesan, bisa juga merangsang pemikiran, perasaan, dan kemauan audiens sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Terkadang pengertian media itu sendiri cenderung lebih dekat dengan sifat eee, yang ma yang mana karena bisa dilihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunitas massa. Lalu yang kedua itu ada karakteristik media sosial. Yang pertama itu ada jaringan atau network. Jaringan yang terbentuk antara pengguna merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi seperti adanya komputer, telepon genggam, maupun tablet. Kehadiran media sosial dapat memberikan perantara bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Lalu ada informasi atau information. Ini pun juga tidak asing untuk kita. Informasi ini merupakan salah satu bentuk utama dari media sosial, karena untuk melakukan komunikasi dibutuhkan sebuah informasi, seperti itu. Lalu ada arsip, jadi itu, arsip itu setiap informasi yang diunggah di media sosial tidak akan hilang begitu saja yang, pergantian hari, bulan, sampai tahun. Informasi ini akan terus tersimpan dan mudah untuk diakses kembali. Nah, jadi itu untuk jejak, eee, media sosial tuh seperti itu definisinya. Lalu, ada interaksi. Contoh dari karakteristik ini yaitu dalam penggunaan media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, maka interaksinya terbentuk saling like, komen, dan juga share ke antara teman. Nah, jika menggunakan Line, WhatsApp, maka interaksinya, adalah berbentuk pesan, telepon, video call, dan lain sebagainya. Lalu ada simulasi sosial atau, simulation. Jadi dapat, memanipulasikan adanya keadaan sosial tanpa harus mengalami secara langsung. Jadi yang di videonya apa, tapi nyatanya orang tersebut tuh nggak seperti yang kita lihat di video, gitu intinya. Lalu ada konten oleh, pengguna. Jadi, ya pasti di TikTok itu kan, membuat sebuah konten ya. Konten ini dapat, dibuat untuk seluruh pengguna media sosial, tidak hanya konten pribadi, tetapi juga, eee, mengkonsumsi konten yang dibuat oleh pengguna lainnya, gitu. Lalu ada dampak pengguna media sosial. Jadi, di media sosial ini pasti ada dampaknya ya. Jadi dampaknya itu dari pengguna media sosial ini terdiri dari 2 macam, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi di dampak positifnya itu untuk menghubungi keluarga, sahabat, teman, dan kerabat yang jaraknya sangat jauh dari kita dan sulit untuk bertemu. Dengan adanya media sosial ini, kita dapat lebih mudah untuk menjalin silaturahmi sehingga tidak perlu khawatir jika memiliki kerabat yang sangat jauh. Kapanpun dan dimanapun bisa tetap berkomunikasi dengan menggunakan media sosial ini. Lalu yang kedua adalah sebagai media penyebaran informasi. Yang sudah disebutkan tadi, dengan adanya media sosial, informasi dengan sangat mudah menyebar bahkan dalam hitungan menit setiap kejadiannya. Kita bisa dengan mudah mengakses dan menerima informasi tersebut. Lalu ada memperluas jaringan pertemanan. Kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, yang memiliki, media sosial yang sama dengan kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu ada situs
jejaring sosial yang bisa membuat kita lebih bersahabat, perhatian dan empati. Kita bisa menjadi lebih toleransi antara sesama dan lebih, memperhatikan hal-hal yang bisa terjadi di penjuru dunia gitu. Lalu ada sebagai saran untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang terakhir ada sebagai media promosi dan dunia bisnis. Dan kita akan membahas dampak negatifnya. Di dampak negatifnya itu yang sering marak itu adalah banyaknya hoaks gitu dan, berita palsu. Hoaks menjadi, keresahan bagi publik karena menyebarkan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus lebih teliti dan menilai sehingga tidak termakan oleh berita hoaks. Lalu ada banyaknya konflik di media sosial, semua orang dari semua kalangan bebas menyatakan pendapatnya dalam internet. Namun, kebebasan berpendapat itu sebaiknya dilandasi dengan nilai dan norma, etika, musyawarah, toleransi, persatuan, kesatuan, dan kedamaian yang dapat perbedaan ini tidak memunculkan konflik gitu. Lalu yang terakhir itu terjadinya kriminalitas di media sosial. Tidak hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya pun ada kriminalitas gitu. Ada yang disebut dengan cyberbullying gitu dan lain-lainnya seperti judi online dan hal-hal negatif yang didapat dari platform online ini gitu. Lalu kita akan membahas tentang TikTok ini. Jadi di definisi TikTok itu, aplikasi TikTok merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik, berasal dari Tiongkok dan diluncurkan pada tahun 2016. Aplikasi ini memperoleh penggunanya untuk membuat video musik dengan durasi yang beragam, mulai dari 15 detik sampai 3 menit. Pada tahun 2018, TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh, yakni sebanyak 45,8 juta kali. Jumlah ini mengalahkan beberapa aplikasi lainnya seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, dan Instagram. Pengguna TikTok lebih banyak anak usia sekolah dan milenial atau yang bisa dikenal dengan sebutan generasi Z. Aplikasi TikTok ini telah menjadi primadona dan digandrungi oleh para milenial yang mayoritasnya adalah anak sekolah. Aplikasi TikTok bisa menjadi media yang memberikan hal positif sebagai sumber informasi penting, hiburan, bahkan menjadi sumber bisnis. Semua pengguna bisa bebas berekspresi dan menggambarkan kualifikasi dengan konten yang kuantifikasi dengan konten yang mereka buat, lalu diunggah ke TikTok. Aplikasi ini bisa mengubah suasana hati pengguna yang sedang melihat. Para pengguna TikTok mendapat 3 kategori konten, terutama konten hiburan seperti, video lucu, atau humoris, video kesenian atau video berisikan tips-tips kemudian terdapat konten edukasi yang memberikan pengetahuan bahkan keterampilan. Lalu kita akan membahas tentang perilaku. Nah, di perilaku ini kita, bagi menjadi pengertian perilaku, jenis perilaku, dan bentuk perilaku. Yang pertama itu kita akan bahas pengertian perilaku. Menurut Skinner tahun 1938, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, pemikiran ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme. Dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner disebut SOR atau stimulus organisme respon. Menurut Jugianto, HM atau Gigianto, pada tahun 2007 perilaku atau behavior adalah tindakan-tindakan action atau reaksi-reaksi atau reaction ya dari suatu objek atau organisme. Tapi menurut Bimo Waligito pada tahun 1980, dengan demikian bahwa perilaku adalah aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis. Lalu kita akan membahas jenis perilaku. Menurut Bimo Walikito pada tahun 1980, perilaku manusia dibagi menjadi dua, ada perilaku relaksif dan perilaku
relaksi. Jadi perilaku refleksif ini merupakan perilaku yang terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Stimulus yang diterima organisme atau individu tidak sampai ke pusat, susunan syaraf atau otak. Misalnya, kedip mata, gerak lutut jika terpukul, menarik jari ketika kena api, dan lain-lainnya. Lalu ada perilaku non-refleksi nih. Jadi non-refleksi ini merupakan perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran otak. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dapat dikendalikan gitu. Lalu yang ketiga itu ada pembentukan perilaku. Menurut Bimo lagi nih, menurut Bimo Waligito tahun 1980, ada 3 cara pembentukan perilaku. Yang pertama itu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan gitu. Dengan cara membiasakan diri untuk, berperilaku seperti yang diharapkan. Akhirnya akan terbentuknya perilaku tersebut. Lalu ada pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Misalkan datang ke kuliah nih, jangan sampai terlambat karena ini akan mengganggu proses perkuliahan dan juga teman-teman di kelas gitu. Lalu yang terakhir ada pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Misalnya ada orang tua sebagai contoh anak-anaknya. Jadi tuh orang tua tuh menjadi contoh anak-anaknya. Konselor sebagai contoh sebagai konselinya. Begitu juga dengan pemimpin sebagai panutan yang, bagi, eee, masyarakatnya gitu. Oke, kita next. Nah, kita akan membahas tentang metodologi penelitian yang saya lakukan. Jadi itu pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berhubungan dengan manusia yang bergantung pada pengamatan. Menurut, Melong 2011 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya. Holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui penjelasan yang dikembangkan oleh para ahli, maka disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada fenomena gejala yang bersifat alami untuk memahami masalah kemanusiaan dan sosial, di mana penelitian merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan sehingga hasilnya akan menekankan makna. Oke. Ya, jadi, untuk pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif ya, atau studi pustaka yang saya gunakan. Nah, ini ada sedikit data yang sudah saya cari, dari penulisnya itu ada Koryati dan Sarpiah pada tahun 2018. Jenis publikasinya itu media sosial membawa, perubahan tidak hanya pada kepribadian, tetapi juga pada kreativitas, sosialisasi, dan kecerdasan. Lalu, ada lagi dari, Michelle Hartono pada tahun 2019, aplikasi TikTok dapat membantu usernya untuk menjadi content creator. Lalu, ada Rian Saputra dan Hasduatu pada tahun 2020, jenis publikasinya, video dapat menjadi penetralisir stres dan dapat mengubah suasana hati. Lalu ada Marini pada tahun 2019, aplikasi ini dapat menjadi, apa ya, jadi hilang bosan gitu loh, jadi penghilang bosan dan dapat menghibur kita gitu. Lalu yang terakhir itu penulisnya itu Priyanbodo pada tahun 2018. Jenis publikasinya itu banyaknya remaja yang mengunduh aplikasi ini dan menggunakan sebagai ajang eksistensi diri.
Oke, jadi tuh responden mengenai aplikasi TikTok ini, variasi video yang dimiliki TikTok menjadikan aplikasi ini sebagai salah satu penyedia atau sumber informasi bagi penggunanya, di mana informasi ini dapat digunakan untuk kegiatan atau keperluan studi. Aplikasi ini juga bisa menjadi media penghibur karena beberapa responden menganggap bahwa konten yang ada di TikTok menghibur. Selain itu, responden tersebut semakin giat untuk melatih kemampuan editingnya agar dapat menghasilkan konten yang menarik dan dapat ditonton. Namun, dari kebanyakan hal positif yang didapat, aplikasi ini juga tidak luput dari video-video yang tidak layak ditonton menurut responden lainnya. Jadi kesimpulannya yang didapat dari peneliti, aplikasi ini dapat menjadi salah satu aplikasi yang bermanfaat untuk tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pengasah kreativitas, dan mungkin ditambah sebagai penghasil uang. Nah, jadi segitu saja yang, bisa saya presentasikan dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.